Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartini Manise dengan NIM 2405076047, program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Kritik Sastra. Hari ini saya akan menceritakan tentang sastra horor di dalam berbagai perspektif. Nah, sebelum lebih jauh, kalian tahu nggak apa itu sastra horor? Sastra horor yaitu genre fisik yang membangkitkan negatif gitu, membangkitkan emosi negatif terhadap diri kita sendiri, yang mana suasananya itu akan menjadi seram, akan menjadi horor. Nah, itu bertujuan untuk menciptakan suasana yang mencekam, menciptakan suasana yang menakutkan, yang mana akan membuat kita mengingat kembali tentang cerita-cerita horor yang mungkin pernah kita dengar atau mungkin yang pernah kita alami dengan sendirinya. Asal mula dari sastra horor yaitu yang pertama dari akar kuno. Akar kuno ini contohnya seperti cerita rakyat, cerita legenda, yang mana ceritanya itu turun temurun dan cara penyampaiannya itu dari mulut ke mulut. Yang kedua itu ada genre gotik abad ke-18. Nah, ini menjadi awal titik dari sastra horor modern. Nah, itu biasanya itu contohnya seperti kastil kuno, yang mana tuh suasana tuh yang seram-seram gitu, yang gelap. Yang ketiga itu ada era Victoria abad ke-19. Nah, ini menjadi sastra sosial atau sastra yang bersifat horor. Contohnya itu ada Dracula. Yang keempat itu ada modern dan kontemporer. Nah, yang ini tuh lebih dekat dengan kehidupan di diri kita, kehidupan tentang sehari-hari yang menekan pada psikologi tentang diri kita. Perspektif psikologi terhadap pembaca yang menikmati horor gitu. Kalian pernah kan nonton horor, misalnya contohnya Kakak Indonesia Penari, yang mana kalian itu akan menggebu-gebu gitu. Gimana sih ceritanya? Apa sih yang membuat cerita itu horor? Katanya Kakak Indonesia Penari itu tentang Badaruhi gitu, tentang apa Badaruhi gitu, tentang itu saya nggak, kurang tahu karena saya nggak nonton. Terus itu yang mana tuh kita akan mengeksplorasi sisi gelap tentang kematian, tentang tabu, tentang sisi gelap dalam film itu mungkin. Nah, selanjutnya itu ada perspektif sosial dan budaya dalam sastra horor. Jadi itu ada refleksi ketakutan kolektif, yang mana ketakutan masyarakat itu bisa pada saat beberapa tahun yang lalu. Nah, pandemi itu menjadi salah satunya. Terus ada juga tentang perang, cerita-cerita perang, film-film perang. Yang kedua ada kritik sosial, yaitu mengkritik institusi, mengkritik tentang ada juga moralitas, norma-norma yang menindas gitu. Yang ketiga ada orang lokal, yaitu pengaruh kuat oleh mitos, oleh legenda, kepercayaan spiritual. Contohnya itu ada leak yang ada di Bali, terus ada kuntilanak, ada pocong, ada kuyang, ada sinder bolong dan yang lain-lainnya. Terus perspektif tema dan subgenre sastra horor. Nah, itu yang pertama ada gotik sebagai suasana, yang kedua ada horor supernatural, yang contohnya tuh hantu gitu. Yang ketiga ada horor psikologi yang berfokus pada pikiran kita nggak stabil. Nah, misalnya kita ini lagi sakit, kalian pernah kan lagi sakit? Kalian tuh merasa di ujung sana tuh ada apa? Di ujung sana tuh ada apa? Padahal itu hanya mungkin imajinasi kalian, itu hanya halusinasi kalian. Karena eh, kalau kita sakit kan kita lemah gitu kan ya, jadi mungkin kita berpikir yang enggak gitu. Yang keempat ada horor tubuh, yang mana itu contohnya mutilasi. Yang kelima ada start hurt dan survival, yaitu pembunuhan berantai. Menurut Welek dan Weran, Leres karya sastra digolongkan dalam genre gotik karena memiliki batasan dan penguraian narasinya. Seperti katel yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, tentang pencarian dalam hutan-hutan,
itu dapat memicu rasa horor dan ketegangan yang menenangkan, yang mana kita akan merasa menyenangkan gitu ya bagi para pembacanya kalau memang ceritanya tuh sangat-sangat mmm, sangat-sangat apa ya bahasanya, mungkin sangat-sangat membuat kita menjadi penasaran gitu. Pergeseran klarifikasi genre sastra menurut Welek dan Weren itu karena yang pertama banyaknya genre baru, yang kedua itu sastra bukan lagi mengenai bentuk tetapi juga sudah mengaruh pada aliran dalam karya sastra. Yang ketiga ada berkaitan dengan multidisiplin ilmu yang seperti romantis, seperti nasionalisme, ada lagi sebagai psikologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sastra horor itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran literasi. Nah, yang mana itu bisa menghasilkan peserta didik yang baik, yang bijaksana, yang berpengetahuan lebih luas. Nah, literasi itu juga bisa berupa pelajaran matematika, seni, pelajaran uh, olahraga gitu. Terus uh, pengalaman estetik dan fisik terhadap sastra horor, yaitu bentuk keterlibatan pembaca secara perasaan dan tubuh saat menikmati cerita horor. Nah, kalau secara estetika, pembaca itu merasakan akan keindahan terhadap filmnya, menikmati ceritanya, seperti itu. Sedangkan kalau secara fisik, pembaca itu dapat mengalami reaksi tubuh seperti jantung berdebar. Jadi kalian ini nonton film horor, terus ada lagu yang biasanya tuh bakalan ada surprise-nya gitu kan, jantung kalian itu akan berdebar, terus bisa jadi mata kalian itu merem atau malah melek tuh. Kalau yang takut merem, kalau yang pemberani dia akan melek gitu, dia nggak akan kedip. Selanjutnya akan membuat jantung kalian itu menjadi berhenti sejenak mungkin ya, karena itu apa, melibatkan tentang kita nonton gitu. Oke, selanjutnya itu budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor itu bukan hanya dari latar dalam sastranya, melainkan roh yang menghidupkan ruang pertemuan saat kita mendengar cerita atau saat kita menonton. Nah, perpaduan dunia, realitas, imajinasi dan fantasi, pesan moral, literar dan interpentatif gitu, ada pertemuan logika dan estetika. Jadi kesimpulannya adalah genre yang dinamis dalam horor terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan yang baru. Cermin kondisi manusia tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga sebagai fungsi cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologi manusia. Selanjutnya, relevansi universal, yaitu ketakutan adalah emosi fundamental manusia yang memastikan sastra horor akan selalu relevan. Selanjutnya ada pemanfaatan sastra horor dalam pembelajaran dapat digunakan untuk literasi budaya, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cerita horor sastra dalam berbagai perspektifnya. Mungkin kita akan bertemu di lain video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.